Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Dari Lisan Menjadi Tulisan, Artikulasi Lokalitas Melalui Seni Menulis Teks Fitur tentang Kampung Halaman. Pertanyaannya adalah mengapa kampung halaman itu yang diangkat, mengapa itu menjadi sesuatu yang penting. Saya melihat bahwa di era modern kampung halaman ini sudah mulai ditinggalkan, sehingga saya berpikir penting untuk mengangkat tentang kampung halaman ini karena kampung halaman ini menyimpan banyak cerita, banyak pengalaman, nostalgia yang membentuk identitas kita, pengalaman-pengalaman sejarah dan pengalaman budaya kita, sehingga dengan memanfaatkan seni menulis, kita bisa mengangkat atau membangun citra positif dari kampung halaman kita yang meningkatkan daya tarik dan membentuk persepsi yang kuat tentang keunikan dari kampung halaman. Mengapa teks fitur atau feature text ini yang saya angkat, yang saya manfaatkan untuk mengangkat tentang kampung halaman ini? Karena saya melihat feature text ini dapat menjadi jembatan antara fakta dan emosi. Fakta yang disajikan oleh penulis dan emosi dari readers. Ya, jadi feature text ini merupakan sebuah karya jurnalistik di mana di dalamnya mengkolaborasikan sisi deskriptif, kemudian faktual, opini, dan emosional. Tetapi di sisi yang lain, feature text ini juga menjembatani unsur-unsur sastra yang ada di dalam cerita. Ya, tidak hanya berhenti pada unsur sastra, tetapi juga bagaimana elemen stilistika dalam tulisan itu juga ada di dalam feature text yang dibangun di atas kohesi dan imaginary. Saya melihat bahwa ada relasi, ada keterkaitan yang kuat antara menulis dan literasi dalam konteks untuk menguatkan tradisi lisan ini. Mengapa? Karena menulis itu sendiri merupakan sebuah proses berpikir dan menuangkan gagasan. Ini melibatkan tidak hanya skill menulis itu sendiri, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif yang kuat, misalkan dalam menuangkan gagasan dan pemikiran ke dalam bentuk tulisan. Sementara di sisi yang lain, literasi itu tidak hanya berhenti pada skill membaca, tetapi juga sampai pada keterampilan untuk menulis, sehingga antara menulis dan literasi ini dua hal yang berhubungan erat. Di kesempatan ini saya memanfaatkan keterkoneksian yang kuat antara menulis dan literasi ini untuk mengangkat lokalitas dan nilai-nilai kebudayaan dari sebuah kampung halaman. Metodologi penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan proses analisis data yang terbagi atas dua, yaitu pada analisis proses pengembangan tulisan itu, kemudian analisa selanjutnya adalah bagaimana menafsir produk tulisan atau feature text yang dihasilkan. Temuan yang dapat saya sajikan adalah pertama, bagaimana partisipan atau siswa dapat menggali sumber cerita lisan yang berasal dari folktale dan cerita kepahlawanan yang berasal dari kampung halaman partisipan. Dalam hal ini siswa yang saya dampingi menggali cerita atau tradisi lisan setempat yang sudah menjadi mitos begitu tentang seorang sosok historis
yang bernama Kiai Parak Bambu Runcing. Jadi sosok historis sekaligus ada tempat bersejarah berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, temuan selama proses adalah penulis dapat menentukan perspektifnya, memposisikan dirinya sebagai narator dan pengamat yang mengetahui semua pikiran tokoh dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang ketiga, penulis dapat menentukan kebenaran historis dari cerita lisan yang diangkat, termasuk keberadaan tidak hanya sosok historis Kiai Parak Bambu Runcing, tetapi juga keberadaan pondok pesantren beliau serta narasi-narasi berkaitan dengan peran Laskar Rakyat yang ada di Temanggung. Jadi ini settingnya adalah setting perang kemerdekaan gitu. Lalu yang keempat yang dapat saya temukan adalah bagaimana selama proses menulis, pendampingan menulis itu, penulis dapat mengembangkan unsur fiktif dan unsur naratif, misalkan karakter, dialog dan monolog berdasarkan fakta historis yang sudah teridentifikasi. Sementara temuan dalam teks fitur itu sendiri, jadi temuan di analisis produknya, feature text, ada 4 hal yang berkaitan dengan narasi lokalitas yang masih hidup sampai dengan hari ini. Pertama, narasi deskriptif. Teks itu fokus pada kekasan figur, kemudian fokus juga pada objek, lokasi, peristiwa, dan suasana yang secara detail itu digambarkan di dalam teks itu. Kemudian yang kedua ada narasi faktual, jadi ada informasi lokal yang dapat diverifikasi. Memang Kiai Parak Bambu Runcing figur historis yang diulik di dalam cerita itu memang beliau pernah hidup. Kemudian dan peristiwa bersejarah itu juga pernah terjadi di pondok pesantren yang beliau pimpin, sehingga itu menjadi narasi faktual yang mendapat porsi yang cukup di dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada bangunan imajinasi. Penulis mencoba untuk mengembangkan penceritaan itu dengan penggunaan kebahasaan. Jadi ada dialog, monolog, dan bahkan bahasa lokal yang dipakai. Dalam hal ini adalah bahasa Jawa karena ini konteksnya di Temanggung. Yang semua itu dipakai untuk memberi kesan mendalam pada tokoh historis dan detail-detail yang berkaitan dengan pesantren yang beliau pimpin dan keterkaitan dengan setting perang kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah bangunan emosi. Jadi saya melihat produk feature text ini membangun keterhubungan emosi pembaca dengan tokoh historis dan latar belakang sejarah melalui bangunan-bangunan yang bernuansa sastra tadi dan fakta. Sehingga yang dapat kita tarik secara lebih luas dari temuan-temuan ini adalah unsur intrinsik sastra, kemudian dikolaborasikan dengan unsur ekstrinsik sastra itu dapat kita lihat sangat solid begitu dikembangkan oleh siswa dalam tujuan untuk mengangkat sesuatu yang sebenarnya dianggap mitos, tapi sebenarnya ada fakta-fakta sejarah yang tidak membuat yang diyakini sebagai mitos itu semitos yang orang pikirkan. Ya, unsur ekstrinsik sastra yang sangat solid diangkat adalah berkaitan dengan religiusitas dari sosok Kiai Parak Bambu Runcing sekaligus sisi kepahlawanan beliau sebagai pemimpin laskar rakyat untuk dalam konteks perang kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga
yang dapat kita cermati hal yang lain adalah identitas penulis, karena siswa yang saya dampingi ini memang orang asli dari Temanggung, sehingga sebagai orang asli yang dekat dengan latar cerita, maka penulis memvalidasi lokalitas yang dia angkat. Jadi dia tidak menulis hanya dari apa kata orang atau apa kata sumber-sumber yang lain yang di luar dirinya, tetapi dia menjadi bagian dari lokalitas itu. Sehingga ketika dia mengangkat kisah lokal atau tradisi lisan yang berasal dari daerah di mana dia berasal, maka itu saya melihat itu sebagai sebuah validasi yang sangat kuat untuk bahkan untuk sisi sastra yang dia sajikan dalam tulisan itu. Kemudian yang lain yang kita bisa lihat adalah kalau dari teknik penceritaan, maka penulis atau siswa ini mampu untuk menggunakan beberapa hal. Pertama, tentang frame narratives, atau dia memakai teknik cerita di dalam cerita. Jadi frame narrative ini membangun feature text ini menjadi lebih menarik menurut saya, ya kan, tidak membosankan begitu. Kemudian teknik penceritaan yang dilakukan oleh partisipan adalah dia membangun sudut pandang karakter yang sangat kuat, yaitu sosok Kiai Parak Bambu Runcing. Kemudian untuk membangun emosi pada reader, maka penulis melibatkan juga unsur-unsur kemanusiaan di dalam cerita itu, karena dikisahkan di dalam cerita itu bagaimana salah seorang laskar rakyat yang datang ke pondok pesantren Kiai Parak Bambu Runcing untuk meminta doa, kemudian bagaimana figur historis Kiai Parak Bambu Runcing ini menyambut dengan baik, kemudian memberikan doa ya untuk keberhasilan dari perjuangan yang dilakukan oleh laskar rakyat ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penggambaran situasi emosional. Jadi bagaimana relasi emosi dari itu dibangun tidak hanya antara penulis dengan reader, tetapi juga bagaimana antar karakter yang ada di dalam penceritaan itu juga menggambarkan relasi emosional yang sangat kuat. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil adalah artikulasi lokalitas melalui tulisan feature ini, pertama kita bisa mengedepankan pada proses pengembangan teks feature itu sendiri. Bagaimana proses menggali tradisi lisannya, kemudian bagaimana mengembangkan sudut pandang penulis, kemudian bagaimana mengembangkan sosok dan setting historisnya, serta bagaimana mengkolaborasikan dengan unsur-unsur sastra sehingga semakin memperkuat tulisan itu. Sedangkan pada sisi yang lain, maka yang perlu kita perhatikan adalah tentang kolaborasi elemen narasinya. Ada fakta dan opini, kemudian ada narasi deskriptif dan faktual, dan yang tidak boleh dilupakan adalah imajinasi dan emosional. Sehingga tujuan untuk mengangkat lokalitas melalui feature text ini sangat relevan dalam mengangkat kisah lokal, kemudian juga bisa mengangkat tentang religiusitas dan kepahlawanan, menguatkan tradisi lisan, serta memberikan atau menambah pengetahuan dan meningkatkan apresiasi penulis sekaligus pembaca terhadap lokalitas yang ada di kampung halaman, sehingga apa yang ada di kampung halaman bukan sesuatu yang dianggap layak untuk ditinggalkan, tetapi dapat menuju ke panggung global. Sekian, terima kasih.